Halo semuanya, selamat datang lagi di LGW Channel ya. Hari ini kita akan belajar kembali. Karena aku sekitar semingguan gak rekaman karena ada tugas lain dari pembelajaran yang lain. Sekarang aku ada waktu luang dan aku akan belajar kembali. Kita akan belajar lagi sama-sama lagi. Itu sekarang judulnya adalah di pelajaran ke-76 ini pelajarannya adalah tidak ada gunanya kematian Kristus kalau apa. Jadi kita sekarang akan belajar apa yang ngebuat Kristus itu kematian Kristus ya. Kematian Kristus itu gak ada gunanya ya. Artinya kalau ada yang membuat kematian Kristus gak ada gunanya, itu berarti sebenarnya ada gunanya ya, ada gunanya kematian Kristus. Tapi kalau ada sesuatu ini nggak ada gunanya kematian Kristus itu. Oke, jadi kematian Kristus itu buat apa ya? Ya, dulu kita pernah pelajarin itu, tapi mungkin pasti ada yang udah lupa ya tentang hal itu ya. Jadi kita coba lihat lagi ya. Maksudnya bukan lupa sih, kan nggak nonton ya, kita jadikan kasih tahu ya. Itu ada di seri ini. Nah, ini di seri yang berjudul apa ya, kesempatan untuk memilih kalau nggak salah tuh. Nanti linknya akan aku kasih di kolom komentar aja ya. Kolom komentar ini aku kasih pakai HP, ini aku tadi chat. Jadi nanti teman-teman bisa lihat videonya ya, di deskripsi atau di kolom komentar. Dan videonya itu adalah video yang ke-27 ya. Video yang ke-27 yang bernama upah dosa, itu dipakukan di kayu salib ya. Tadi dulu kita udah tahu bahwa upah dosa itu dipakukan di kayu salib. Kenapa? Jawabnya ada di sini ya, ada di video ini. Pendeknya itu karena ayat ini, istilahnya itu karena ayat ini aja sebenarnya. Ini dua ayat ini tambahan aja. Yang penting dua ayat ini. Kolose 2 ayat 13 sampai 14, yaitu mana kita itu, dia itu telah mati, untuk dosa kamu. Ini ya, dipakukan ya, di nailing in the cross. Nah, di kayu salib itu buat apa? Untuk mati untuk dosa kamu itu. Ya, dosa kan kita tahu bahwa dosa itu, upah dosa adalah kematian. Jadinya dia itu sedang mati. Nah, kalau nggak salah kok ada gambarnya juga. Ada kayak itu juga nggak tahu caranya di mana. Nggak ada lagi. Ya, ini tonton bisa nonton di videonya, itu bisa ada gambarnya, nanti penjelasannya bisa nonton di situ aja ya. Oke. Jadi setelah teman teman nonton video itu, kita tahu bahwa gunanya kematian Kristus itu adalah untuk kita, yaitu yang mati, dan yang kita harusnya itu mati, kita itu jadi nggak mati kan, karena Tuhan Yesus yang mati gitu kan. Jadi harusnya kan kita yang dapat terima upahnya itu. Jadi ini karena kita itu kerja dosa ya, kerja dosa. Nah, dibilang di ayat tadi itu bahwa masih ada di Roma 6:23. Roma 6:23 di sini bilang bahwa
upahnya dosa nih. Oke, kita tahu sekarang upah dosa itu adalah kematian. Jadinya saat kita kerja dosa, upahnya kita saat kerja itu adalah kematian. Oke, kematian. Nah kita kematian itu malah ada, bukan malah, tapi ada pemberiannya Tuhan di sini, yaitu adalah kehidupan kekal melalui Tuhan Yesus. Jadi kakak kita nonton yang sebelum juga, maksudnya melalui Tuhan Yesus itu apa? Ini melalui Tuhan Yesus itu adalah, melalui itu maksudnya adalah Tuhan Yesus yang gantiin. Kita bilang aja Christ yang gantikan. Jadinya sekarang dari saat Christ gantikan, ya sekarang kayak gini. Ini nih. Jadi sebelumnya itu kan kita kerja dosa, terus kita harus mati. Lalu Christ itu kita bilang dia hidup terus ya, hidup. Oke, ya seharusnya dia hidup, memang sepatutnya dia hidup. Nah, satu Kristus menggantikan kita, sekarang terbalik jadinya, yaitu Kristus dia yang mati, yaitu adalah upahnya dosa. Lalu kita, yang mana kita yang kerja tadi tuh, ini tak terus lagi, memang gitu. Yang kerja itu kita malah hidup. Oke, jadi kita bisa simpulin sekarang. Ini sebelumnya belum kita belajar sama-sama di sini di rekod ini. Ini sekarang bahwa kita tahu bahwa gunanya kematian Kristus, ya. Gunanya kematian Kristus atau kegunaan kematian Kristus adalah, yaitu supaya kita yang kerja dosa itu hidup. Itu dia. Tapi supaya kita hidup, tapi masalahnya Kristus yang jadi yang mati. Nah, itulah gunanya dari kematiannya Kristus. Oke, kita bikin kegunaan Kristus, kegunaan kematian Kristus. Ya, kegunaan Kristus ya. Oke, kegunaan kematian Kristus. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang apa yang ngebuat kematian Kristus itu nggak ada gunanya? Apa itu? Adalah jadi kan kita tahu sebelumnya itu, sebelumnya kita tahu bahwa kita itu bisa menurut, yaitu bisa melakukan yang baik itu karena Tuhan Yesus ada di dalam kita kan. Jadi sekarang kita harus menurut, atau bisa dibilang pilih menurut, walaupun yang melakukan itu adalah Tuhan Yesus yang ada di dalam kita, yang mana kita lakukannya dengan mendengar dan beriman dan continue terus. Yang itu. Nah, sekarang kalau gitu ya, aku pikir dulu aku mau ngomong apa itu. Jadi
kita bisa ambil ayat ini. Nah, ini ya. Nggak tahu ayat terakhir atau bukan, tapi pokoknya ayat terakhir yang ada di otakku sekarang, yaitu adalah Galatia 2 ayat 21. Ya, Galatia 21. Oke, ada yang udah baca nih ya. Nah, kita mundurin kita sembunyiin dulu nih. Nah, kenapa sembunyiin lagi? Ya, kita lihat dulu. Sebelum itu kita lihat ini dulu. Galatia 2 ayat berapa? 16 ya. Nah, di Galatia 2:16 di sini. Aduh, nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Aku bilang kelihatan tapi ya temen-temen juga nggak kelihatan. Itu karena memang gitu. Ya, nggak kelihatan ya. Nah, sekarang udah kelihatan nih. Jadi dia dibilang bahwa kita itu dibenarkan. Ya, dibenarkan ini sebenarnya dibenarkan ini maksudnya itu diadilkan ya. Ya, karena just itu artinya adil, bukan benar sebenarnya. Iya, ya, sama aja sebenarnya. Bahwa hukum itu benar gitu, adil. Tapi kalau benar itu sebenarnya righteous ya, righteousness itu benar. Jadi orang benar, orang itu dibenarkan. Jadi ini sebenarnya terasanya tetap dibenarkan, bukan diadilkan tapi dibenarkan ini. Jadi dibenarkan itu berarti orang itu jadi benar kan, atau jadi righteous kan. Righteous itu tulisannya kayak gini. Righteous. Righteous nih. Jadi righteous ya. Nah, righteous itu. Jadi righteous itu adalah adalah akibat dari ya itu tadi justify tadi. Ya, di pause sebentar. Nah, habis itu tahu itu. Jadi kalau kita mau dibenarkan itu melalui hukum ya, melalui hukum. Nah, sekarang kita lihat hari ini langsung itu keluarin aja. Ini bilang bahwa kalau kita itu benar, kita benar ya, kita dibenarkan mungkin itu kebenaran itu datang dari hukum, melalui hukum atau tadi atau melalui pekerjaan hukum itu tadi. Tuhan Yesus itu kematiannya nggak ada gunanya. Loh, apa hubungan kematian Kristus yang membalas upah dosa kok jadi masalah ini? Masalah itu kan Tuhan kan benerin masalah dari dosa itu kan. Nah, gini coba ya, lihat nih ya. Di dosa itu, saat ada dosa itu keluar ada dua persoalan, yaitu adalah yang pertama, kita bilang aja pendosa. Yang berdosa itu yang pertama adalah harus mati ya, harus mati. Walaupun ada berdawa nggak mati juga kan, ada Tuhan Yesus kan. Nah, itu dia. Jadi yang pertama itu. Dan kalau yang kedua, pendosa tidak bisa menurut itu. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus itu telah selesaikan ini, yaitu dengan solusinya, yaitu adalah kita bikin ada tulisan ini. Jadi solusi yang ini itu adalah dengan kematian Kristus dan kematian Kristus ya. Dan kalau Tuhan Yesus memang udah mati untuk kita dan ngebuat kita jadi nggak mati kayak tadi nih, ganti kita, tapi tetap aja pendosa nggak bisa menurut. Padahal untuk kita bisa sebelum itu dari awal itu, kita itu harus bisa menurut kan.
bisa selamat kita harus menurut. Ya dong, harus menurut. Kita tahu menurut itu harus punya iman, dan kita butuh iman karena Tuhan mencari kita, Tuhan Yesus mencari kita, mencari iman kan ya. Kita butuh menurut, tapi kita nggak bisa menurut. Nah, jadi ini jadi ada hubungannya antara kematian Kristus dengan kita mendapatkan kebenaran dari melakukan hukum atau dalam hal menurut hukum. Artinya kalau dibilang kita dibenarkan atau mendapatkan kebenaran itu datang, ini kita kasih kayak gini, bilang yes, ini kebenaran itu datang atau dibenarkan itu melalui hukum, itu berhubungan dengan Kristus mati. Dan dibilang kalau kita dibenarkan oleh hukum itu Kristus artinya nggak ada gunanya. Artinya apa? Artinya yang tadi dibilang melalui iman kita selamat ya. Yang mana kita, kalau kemarin itu kita harus bersatu dalam Tuhan Yesus. Nah, bersatu dalam Tuhan Yesus berarti Tuhan Yesus mati dulu ya. Waduh, itu susah banget jelasin ini. Jadi sebenarnya ini adalah solusinya lagi. Solusinya adalah apa? Iya, nggak tahu ada yang jawab apa enggak, tapi jawabannya adalah solusinya itu adalah sama, kematian Kristus. Jadi dua persoalan ini tuh diselesaikan saat kayu salib itu sendiri, di mana kematian Tuhan Yesus itu ada kan. Jadi inilah kesimpulannya ya, sebelum udah mau selesai, udah hampir 20 menit lagi, nanti videonya dari kemarin 20 menit terus ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini. Dosa itu adalah persoalan kita. Ada dua dari dosa, yaitu dimana pendosa itu harus mati, dan untuk menyelesaikan itu Tuhan Yesus harus mati kan, supaya kita nggak mati. Jadi di sini. Dan tapi ada persoalan yang kedua, yaitu pendosa tidak bisa menurut, karena di dalamnya itu cuma ada kejahatan aja, cuma ada dosa aja, nggak bisa menurut. Karena dosa adalah pelanggaran hukum kan, adalah nggak bisa menurut ya. Dosa adalah nggak menurut. Jadi isinya itu pikirannya dosa semua, nggak bisa menurut. Jadi pikirannya itu jahat, nggak ada rasa mau menurut. Tapi sekarang ini Tuhan kasih kita kematian Kristus juga, supaya kita bisa hidup, dan sekaligus kita bisa hidup di dalam Tuhan Yesus. Atau bisa dibilang kita itu dikasih kesempatan kedua ya, kesempatan kedua. Kalau bisa nonton lagi seri kesempatan untuk milih, kita kasih kesempatan kedua atau probation kedua untuk kita bisa bersatu dengan Tuhan Yesus, supaya kita bisa menurutkan. Jadi kalau Tuhan Yesus gak mati, ya kita nggak bisa menurut, karena kita udah mati. Aduh, nah gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya itu sebelumnya dibilang bahwa ya kalau kita harus dibenarkan oleh hukum dan bukan dari imannya kita kepada Tuhan Yesus, ya terus Tuhan Yesus bantunya gimana? Kita kan nggak bisa kan, kita nggak bisa menurut hukum itu. Terus gimana dong? Nah, jadi kalau harus pakai hukum, harus melalui hukum, yaitu Yesus matinya nggak ada gunanya dong, karena harus melalui hukum. Makanya itu dibilang
dari awal seri ini bahwa kita itu dibenarkan oleh imannya Tuhan Yesus, oleh percaya Tuhan Yesus, bukan dengan menurut hukum itu. Karena kalau pakai menurut hukum ya Tuhan Yesus kenapa harus mati supaya kita bisa hidup lagi, padahal kita harus menurut hukum itu, ya kan? Itu jadinya tidak bisa menurut ini, nggak bisa diselesain karena kita harus menurut hukum dan nggak bisa pakai iman itu sendiri. Jadi intinya sih nggak usah bingung tentang apa yang aku bilang ya, yang selama ini gitu ya. Yang penting itu adalah kita beriman aja sekarang. Jadi kalau ada ya kata-kata terakhir untuk hari ini yaitu adalah kalau ada dosa dibuang ya jauh-jauh supaya Tuhan Yesus gak perlu mati lagi. Ya masa Tuhan harus mati lagi dan kita harus dapat probation ketiga, apalagi nggak meninggikan kasihnya Tuhan, itu namanya sedih lah Tuhan nantinya kan. Jadi secepatnya harus dibuang jauh-jauh sebelum probation kedua selesai tuh. Sebelum probation selesai kedua, sebelum Tuhan Yesus sudah nggak mau ada di dalam kita lagi nanti. Ya itulah, terlalu jauh tuh ngomongnya. Yang penting itu aja ya teman-teman semuanya, dan Risen terus bersama-sama dengan orang yang satu frekuensi, dan juga Risen pribadi bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.